Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan perbedaan antara Anjali dan Namaskara. Bante ingin mengambil referensi dari kitab Buddha Wangsa di paragraf pertama, yaitu sebuah syair yang sangat terkenal dan hampir di setiap acara puja bakti dilantunkan. Bagaimana syairnya? Brahma ca loka dhipati sahampati katanjali anadhiwaram ayacatha santidha satta parajakha jatika desesi dhammam anukampimam pajam. Nah, sering dengar ya. Jadi itu adalah sebuah syair yang pertama kali Buddha dengar setelah Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, yaitu disampaikan oleh seorang Brahma yang disebut sebagai Brahma Sahampati. Katanya adalah yang memimpin dunia, ya, seperti yang menguasai dunia. Kemudian Brahma waktu itu kan meminta kepada Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Karena waktu itu Buddha berpikiran atau lebih cenderung batinnya untuk tidak mengajar, karena melihat bahwa Dhamma itu begitu mendalam, sedangkan para makhluk di dunia ini dikelilingi oleh banyak kotoran batin. Oleh sebab itu Buddha mengetahui kotoran batin yang dimiliki oleh makhluk, lebih cenderung tidak mengajar Dhamma, tidak ingin mengajar Dhamma. Nah, waktu itu Brahma Sahampati berusaha meminta kepada Sang Buddha agar Buddha bersedia tetap mengajar Dhamma. Nah, waktu itu dijelaskan bahwa katanjali anadiwarang ayacatha. Jadi, waktu itu si Brahma ini dengan beranjali katanya ya, melakukan anjali, kemudian memohon kepada Anadiwarang atau mengacu kepada Buddha. Katanya yang tertinggi, makhluk yang tertinggi itu disebut sebagai Anadiwarang. Nah, sekarang di kitab penjelas makna dari Buddha Wangsa ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan anjali itu ya. Jadi katanjaliko, anjali putang sirasi katua. Nah, itu ya. Jadi anjali putang itu adalah kedua tangan itu seperti kayak mau mengambil air katanya. Kalau dengan kedua tangan kita misalnya ke sungai untuk mengambil air, jadi kita seperti membuat sebuah mangkuk ya. Jadi tangan di anjali putang itu artinya adalah tangan dikatupkan. Kemudian apa? Sirasi katua, sirasi, yaitu di kepala. Taruh di kepala ya. Nah, itu namanya anjali. Jadi ada beberapa kan orang anjali itu tangannya dikatup begini ya. Nah, taruh di depan dada. Ada yang seperti membentuk teratai katanya, taruh di depan dada. Nah, itu anjali ya. Kebanyakan orang memahaminya seperti itu. Tapi di sini disebutkan yang disebut sebagai anjali adalah membuat seperti bentuk teratai begitu ya. Kalau teratai masih menguncupkan, bentuknya seperti itu ya. Lalu mengangkatnya ke kepala. Jadi ditaruh di kepala. Nah, itu namanya anjali ya. Kemudian sekarang Bante ingin menjelaskan yang disebut sebagai namaskara. Namaskara atau itu namaskara biasanya bahasa Sanskerta ya. Tapi dalam bahasa Pali disebut sebagai namakara. Nah, namakara itu bagaimana sih? Apa sih yang disebut sebagai namakara? Dan seperti apa yang betul atau yang masih salah? Gitu ya. Oleh sebab itu Bante ingin menjelaskan namakara. Bante mengutip dari kitab Pariwara Pali. Ya. Ini adalah kitab Winaya, kitab terakhir dari kitab Winaya. Nah, dipercaya bahwa ini merupakan
perbincangan antara Bhante Upali dan Buddha. Bhante Upali adalah biku yang terunggul yang menguasai Vinaya di zaman Buddha Gautama. Jadi Bhante Upali sepertinya sering mendiskusikan perihal Vinaya ke Buddha. Nah, salah satunya katanya ditulis di kitab Pariwara ini. Ya, dipercaya pembincangannya dimulai dari pertanyaan Bhante Upali kepada Buddha. Nawakatarena Bhante bhikkhuna wudhatarasa bhikkhuno pade wandantena kati dhamme ajhatang upathapetwa pada wanditaba. Nah, waktu itu Bhante Upali bertanya kepada Buddha, Bhante, ya, untuk biku baru atau biku yang masih muda, ya. Nah, terhadap biku yang sudah senior, ya, pada saat mereka melakukan wandana di sini adalah penghormatan. Apa ya, dhamma yang harus dimunculkan di internal, katanya, ya. Ajate dhamme upathapetwa. Nah, setelah memunculkan dhamma tersebut, ya, baru memberikan penghormatan di kaki senior, ya. Nah, ini berarti biku, ya, biku ke biku, bagaimana harus melakukan namaskara. Nah, waktu itu Buddha menjawab, Nawakatarenu pali bhikkhuna wudhatarasa bhikkhuno pade wandantena pancadhamme ajhatang upathapetwa pada wanditaba. Jadi Buddha bilang ada lima dhamma yang perlu dimunculkan secara internal pada saat melakukan penghormatan ke kaki senior, ya, biku senior. Buddha lanjutkan, katame panca, ya, apa 5 itu? Nawakatarenu pali bhikkhuna wudhatarasa bhikkhuno pade wandantena ekang sang utara sanggang karitwa. Nah, yang pertama adalah jubah. Jubah harus seperti ini. Jadi satu bahu dibuka, kemudian taruh jubah di atas satu bahu, katanya. Ekang sang utara sanggang karitwa. Jadi jubah atas itu dikumpulkan di satu bahu. Kemudian yang kedua, anjaling pagahetwa. Nah, kemudian apa? Mengangkat anjali. Nah, jadi anjali kan tadi sudah dijelaskan bahwa tangan seperti mengatup begitu, ya. Kemudian diangkat, ya. Berarti taruh di kepala, angkat gitu, ya. Nah, yang ketiga, ubhohi panitat lehi padani parisambahantena. Nah, yang ketiga adalah dengan kedua telapak tangan ini, ya, seperti memijat kaki senior itu. Jadi mengusap-ngusap kaki senior, ya. Kemudian yang keempat, pemang. Nah, dengan cinta kasih, karena dengan rasa sayang gitu, pijat gitu, ya. Kemudian yang kelima adalah garawang, dengan hormat. Nah, memunculkan 5 hal ini di dalam batinnya. Kemudian sembari, ya, namaskara, yaitu angkat tangan anjali di kepala, lalu menundukkan kepalanya, ya. Nah, setelah menundukkan kepalanya sembari kayak memijat kaki senior dengan rasa sayang dan dengan penuh penghormatan, katanya. Pada wanditaba, memberikan penghormatan ke kaki senior. Nah, jadi ini masih dilakukan, ya. Bhante perhatikan ada biku yang melakukan seperti ini. Baik di Myanmar maupun juga di Sri Lanka Bhante pernah lihat, ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, karena dia perlu memijat, ya, atau mengusap kaki senior, jadi harus cukup dekat, ya. Nah, ini jadi problem kalau untuk misalnya bikunya banyak, ya, harus namaskara misalnya ke biku yang paling senior. Dari jauh kita bagaimana harus namaskara karena kita nggak bisa mengakses kaki senior. Nah, begitu juga misalnya contoh wanita, ya,
Nah, itu bagaimana? Apakah boleh pegang-pegang kaki biku, ya remas-remas dengan kasih sayang seperti itu? Nah, oleh sebab itu ya, di kitab yang lain yaitu kitab sub penjelas makna dari kitab Digha Nikaya yaitu Sila Khandawaga Abhinawa 3 ya, halaman 18. Di situ dijelaskan ya, 5 hal yang harus diperhatikan ya, pada saat melakukan namaskara itu. Jika kita melakukan namaskara dari jauh, ya, apa itu? Di dalam Pali disebut sebagai panca patidhita. Panca patidhita artinya 5 tempat yang harus dikukuhkan, gitu ya. Nah, apa 5 itu? Pancatidhitenati etha pancahi anggehi abhimukhang tithenati atho. Jadi pertama, yang disebut sebagai pancapatidhita itu adalah pertama kita harus menghadap ke orang yang kita mau hormati. Ya. Nah, kemudian setelah mengarah ke orang yang ingin kita hormati, kita melakukan 5 faktor. Nah, katanya. Nah, 5 faktor ini apa? Dijelaskan. Yang pertama adalah pada, yaitu kaki. Janu, yaitu lutut. Kapara, yaitu siku, ya, siku tangan. Kemudian hatha, yaitu 2 telapak tangan. Dan sisa, kepala atau kening. Jadi yang pertama adalah kaki. Yang kedua, lutut kaki. Yang ketiga, siku tangan. Ya. Yang keempat, telapak tangan. Yang kelima adalah kening atau kepala. Nah, panca anggani samangkatwa. Nah, jadi 5 faktor ini atau 5 tempat ini harus dilakukan samangkatwa katanya. Samangkatwa itu artinya disatukan, disatukan. Ya, makanya biasanya kita kan waktu namaskara itu kening, kedua tangan, ya, siku, lutut, ya, dan kaki disatukan, ya, berkumpul jadi satu. Kemudian onametwa, onametwa itu adalah menunduk, ya, menunduk. Nah, abhimukhang tithena katanya, baru kita arah ke tempat orang yang kita mau hormati, lalu kita melakukan begitu, ya. Nah, itu yang namaskara yang kita kenal. Jadi kadang-kadang Bante juga memperhatikan ada umat yang namaskara tapi kening tidak nempel di lantai. Ya. Ada juga yang tangannya menempel tapi siku tidak menempel. Ya. Tapi biasanya kalau lutut dan kaki tidak menempel itu kayaknya agak sulit, ya nggak mungkin kalau kita mau menunduk begitu bagaimana angkat lutut dan kaki. Nah, jadi biasanya itu sudah menempel. Jadi kalau menurut Tipitaka ya, cara melakukan namaskara yang betul adalah kening, ya, kedua tangan, kedua siku, kedua lutut, dan kedua kaki itu semua ada di lantai. Semuanya ditundukkan, ya. Nah, baru namanya itu pancapatidhita, yaitu namaskara. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ya berbagai macam orang melakukan anjali, ya. Ada yang cuma begini aja, ya. Nah, ada yang taruh di kepala. Nah, tapi ada juga yang bikin seperti teratai gitu ya, taruh di kening. Terus juga waktu kita melihat biku atau umat yang melakukan namaskara misalnya ke altar, ke Buddha gitu ya, kadang-kadang ini namaskara cuma begini aja. Nah, belum sempat angkat sampai ke kening ya, tapi sudah namaskara. Nah, jadi benar atau tidak ya. Nah, untuk itulah Bante menjelaskan bagaimana sih cara anjali yang benar dan cara namaskara yang benar. Mudah-mudahan sudah paham dan lain kali bisa melakukan dengan tepat. Demikian penjelasan Bante dalam Dhammakatha kali ini.